pagi semuanya. Kembali lagi. Sebenarnya kita juga gak pernah ketemu. Soalnya ini channel YouTube saya yang pertama. Di sini saya bakalan kasih tahu teman-teman identitas diri saya terlebih dahulu. Nama saya Saila. Saya dari kampus Universitas Negeri Islam Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi. Saya di kesempatan kali ini bakalan ngejelasin suatu materi dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliahnya adalah perkembangan hewan, dan judul yang bakalan saya sampaikan ke teman-teman adalah regenerasi. Dosen pengampu saya adalah Ibu Sukri MSc. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas tentang regenerasi, dimulai dari pengertiannya, prosesnya, jenis-jenisnya, dan bagaimana proses regenerasi itu terhadap suatu hewan, suatu luka, misalnya kayak luka di kulit gitu. Jadi kita bakalan belajar sama-sama di sini. Saya juga masih proses belajar, jadi maklum kalau misalnya saya kayak masih terlalu belum begitu fasih dalam mengucapkan materi ini. Jadi kita mulai saja materinya. Kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai ya. Baiklah, teman-teman semuanya, kita mulai pembahasan materi tentang regenerasi. Kita mulai dari pengertian regenerasi. Pasti teman-teman udah nanya-nanya nih sebelumnya, regenerasi itu apa sih? Kayak gimana prosesnya? Nah, di sini bakalan kita bahas semuanya. Nah, yang pertama bakalan kita bahas itu pengertiannya. Regenerasi itu merupakan suatu proses memperbaiki organ tubuh yang luka, atau memperbaiki organ tubuh yang lepas, atau dianya kayak mengalami yang namanya itu kayak misalnya hewan nih, dia kan ada yang mengalami regenerasi misalnya pada bagian ekor. Misalnya saya beri contoh dulu ya, belum ke proses, kita masih bahas pengertiannya supaya teman-teman bisa lebih kayak bayangin gimana proses regenerasi sebenarnya. Kayak misalnya cicak. Cicak tuh kan bakalan dianya bakal ekornya itu kan bakal beregenerasi. Misalnya kayak dianya merasa terancam atau dianya kayak ngerasa ada musuh gitu. Pasti dianya kan bakal ngelepasin ekornya gitu. Kan gak lama kemudian bakalan tumbuh lagi ekornya. Dari sebelum ekor tumbuh sampai ekor sudah tumbuh, itu namanya proses regenerasi. Kan tadi kan udah hilang bagian tubuhnya, jadi kan bisa, itulah namanya tadi regenerasi. Dianya memperbaiki bentuk tubuh atau memperbaiki luka juga bisa. Regenerasi itu ada yang ringan, misalnya kayak luka sama memar, itu termasuk ke dalam regenerasi yang masih ringan. Ada juga regenerasi yang sedang, ada juga regenerasi yang berat gitu, yang besar lah bisa dikatakan, atau yang parah gitu. Di sini kita bakalan bahas tahap-tahapnya, yaitu tahapnya itu ada empat kan. Yang pertama itu proses penyembuhan luka, baru yang kedua penyembuhan jaringan, baru yang ketiga itu pembentukan blastoma, baru yang ketiga morfologi dan referensiasi. Jadi di sini itu yang bakalan kita bahas dulu. Jadi di sini itu yang bakalan kita bahas dulu. Kita lanjut ke fungsi regenerasi. Fungsi regenerasi adalah memperbaiki sel-sel atau jaringan yang sudah rusak,
maupun yang sudah mati ke bentuk yang semula, atau bisa dikatakan proses regenerasi ini dapat mengubah bentuk tubuh. Misalnya setelah mengalami, kalau pada manusia itu mengalami kecelakaan, jadi kan misalnya kayak luka bakar. Ada juga luka bakar yang tidak bisa kembali ke bentuk sempurna apabila yang terkena itu bagian kulit yang paling dalam itu sudah tidak bisa lagi mengalami regenerasi karena yang terkena itu udah kulit bagian dalam. Jadi regenerasi itu memperbaiki sel-sel dan jaringan aja. Misalnya kayak bagian tubuh juga bisa, tapi tergantung juga, nggak semuanya bisa gitu. Jadi kita tuh bakalan bahas di sini mekanisme regenerasi. Kan mekanisme regenerasi itu dimulai dari pembentukan kembali proses-proses morfogenetik. Kita lanjut tahapan proses pada regenerasi amfibi, dimulai dari penyembuhan luka, terus ke penghancuran jaringan atau bisa disebut juga histolisis. Baru yang ketiga, dia mengalami pembentukan blastula. Selanjutnya kita bakalan bahas contoh regenerasi pada Annelida. Annelida itu kan cacing, jadi proses regenerasinya itu nggak ada karena kan cacing nggak bisa dibagi-bagi lagi tubuhnya dan nggak bisa tumbuh lagi. Baru yang kelima, kita bakalan bahas moluska. Moluska itu kan contohnya hewan yang bercangkang. Contohnya itu kayak siput. Siput itu dia nggak bisa melakukan regenerasi atau daya regenerasi itu sangat kecil gitu. Baru yang terakhir itu arthropoda. Arthropoda itu ada yang bisa regenerasi tinggi dan ada juga yang rendah. Materi selanjutnya yaitu proses regenerasi pada luka bakar. Proses regenerasi pada luka bakar ini tergantung luka bakarnya itu terkena mengenai bagian kulit yang mana, misalnya kayak epidermis, dermis, sama epididymis. Kalau misalnya yang masih terkena itu kulit epidermis bagian luarnya masih bisa mengalami regenerasi dengan bantuan obat seperti kayak salep pereda panas sama obat konsumsi lainnya. Ada juga regenerasi pada luka bakar yang mengenai epidermis bagian dalam, tergantung pada sel epitel yang masih tersisa. Semua itu bisa mengalami regenerasi tergantung sel epitel yang masih tersisa di kulit. Sekian materi dari saya. Terima kasih atas partisipasinya buat teman-teman yang udah mau like video ini, dan terima kasih juga kepada dosen kampus saya, Bu Sukria. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.